Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syuhada, NPM 20700651 6074 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme. Untuk tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan dari Universitas Nasional. Di dalam daftar isinya, bab 1 itu latar belakang, rumus masalah, tujuan. Bab 2 pembahasan, yaitu pengertian radikalisme, kemunculan dan faktor radikalisme, peran ideologi Pancasila untuk membentengi diri dari radikalisme, membentengi pemuda dari radikalisme, dan bab penutup itu kesimpulan dan daftar pusaka. Awali dengan pendahuluan. Latar belakang ini, dewasa ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Radikalisme itu merupakan ancaman terhadap ketahanan ideologi. Jika ideologi dengan negara suatu sudah tidak kokoh, maka akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Radikalisme biasa diartikan suatu sikap atau paham yang secara ekstrem, revolusioner, dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama yang dianut masyarakat. Radikalisme itu tidak harus muncul dalam wujud yang berbau atau kekerasan fisik. Ideologi pemikiran, kampanye yang masif, dan demonstrasi sikap yang berlawanan dan ingin mengubah mainstream dapat digolongkan sebagai sikap radikal melalui peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang kini telah dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Mengingatnya sebagai radikalisme dalam agama Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan ataupun dihilangkan. Radikalisme agama yang semakin meningkat di Indonesia ini ditandai dengan berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi tersebut telah menyedot banyak potensi atau energi kemanusiaan serta telah merekrut hak hidup orang dan banyak termaksud orang yang sama sekali tidak mengerti mengenai permasalahan ini. Meski berbagai seminar dan dialog telah digelar untuk mengupas persoalan ini, yaitu mulai dari pencarian sebab hingga sampai pada penawaran solusi, namun tidak juga kunjung memperhatikan adanya suatu titik terang. Fenomena tindak radikalisme ini dalam agama memang bisa dipahami secara beragama, namun secara esensial radikalisme agama umumnya memang selalu dikaitkan dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan kelompok agama tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Dengan demikian, adanya pergesekan atau ketentangan pada akhirnya menyebabkan konsep radikalisme selalu saja dikonotasi dengan kekerasan fisik. Rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang dari di atas, maka kami merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, menelaah kembali makna radikalisme. Kedua, mengetahui cara pencegahan radikalisme di kalangan muda. Nomor 3, kemunculan radikalisme dan faktor-faktor motivasi yang mengintegrasikan dengan aksi kekerasan. 4, seberapa penting pengetahuan tentang radikalisme. Tujuan saya menyusun makalah ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan juga untuk berbagi pengetahuan tentang beberapa pentingnya mengetahui dan mencegah radikalisme di kalangan anak muda. Lanjut ke bab pembahasan radikalisme. Radikalisme itu adalah suatu perubahan sosial dengan kekerasan yang meyakinkan dengan satu tujuan yang dianggap benar tetapi
menggunakan cara yang salah. Radikalisme dalam bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensial dari radikalisme itu adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandang kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama pada keagamaan serta paham politik. Dawinsa mengemukakan definisi radikalisme menyamakan dengan teroris, tapi ia sendiri memakai radikalisme dengan membedakan antara budaya. Radikalisme adalah kebijakan dan terorisme bagian dari kebijakan radikalisme tersebut. Definisi Dawinsa lebih nyata bahwa radikalisme itu mengandung sikap jiwa yang membawa kepada tindakan yang bertujuan melemahkan dan mengubah tantaman kemampuan dan menggantinya dengan gagasan baru. Makna yang terakhir ini, radikalisme adalah sebagai pemahaman negatif dan bahkan bisa menjadi berbahaya secara ekstrem kiri dan kanan. Gerakan radikalisme sesungguhnya bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, tetapi mempunyai latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya gerakan radikalisme. Jadi ya bisa diartikan radikalisme itu suatu perubahan sosial dengan jalan kekerasan dengan satu tujuan yang dianggap itu benar tapi caranya salah. Lebih detailnya itu dalam arti radikalisme itu aliran yang ingin perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Lanjut contoh kasus radikalisme. Pemboman Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 atau peristiwa yang terjadi di London, Inggris saat kereta api bawah tanah membuat dunia terbelah dan sadar. Tidak lagi main-main dengan ancaman kekerasan, apalagi yang mengatasnamakan kelompok agama tertentu yang tidak biasa dipungkiri. Jika salah satu dari beberapa peristiwa merujuk pada aktor politik Amerika pada dunia yang terlihat adanya sentimen agama terutama pada Islam, persoalan siapakah yang sepertinya mengkorupsi Islam radikal yang dinyatakan sebagai pelaku tindakan teror di berbagai belahan dunia. Juga bagaimanakah masa depan hubungan agama-agama di tengah hiruk-pikuk teror yang tak henti-hentinya menerpa belahan dunia manapun. Karena pada dasarnya persoalan ini terkait dengan persoalan historisme ilmu sosial yang masih juga menimbulkan perdebatan karena masih adanya unsur objektivitas dan subjektivitas. Konsep radikalisme memang menimbulkan perdebatan yang tak kunjung Jamesbar mengidentifikasi jika yang disebut kaum fundamentalis adalah kelompok yang menekankan pada ketidaksalahan Alkitab, membenci secara mendalami teologi modern serta metode dan akibat yang ditimbulkan dan menganggap jika siapapun yang terlibat dengan gerakan teologi modern adalah bukan Kristen sejati. Lalu Robert menengok kelompok Islam fundamentalis adalah yang melihat Al-Quran dan hadis sebagai teks yang tidak ada kesalahpahamannya sama sekali, yang sempurna dan datang dari Tuhan dan terhindar dari kemungkinan kritik. Lanjut, kemunculan radikalisme. Kata radikal itu sendiri berasal dari bahasa Latin radikal yang berarti akar atau pohon, dan fundamentalisme bermakna dari dasar inti. Fundamentalisme Islam dengan demikian adalah dasar
dan inti ajaran Islam. Gerakan ini dapat berada di wilayah akademik, politis, bahkan ekonomis. Fundamentalis dengan radikal memang saling berkaitan. Keduanya memiliki kesamaan arti yang sama-sama bermakna inti. Kelompok radikalisme muncul dengan dilandasi paham fundamentalitas. Sesungguhnya sejarah muncul fundamentalisme apabila dilacak secara akademis baru tumbuh sekitar abad ke-19 dan terus mengemuka sampai sekarang. Dalam tradisi barat sekuler, hal ini ditandai keberhasilan industrialisasi pada hal-hal positif di suatu tetapi di satu sisi tetapi negatif di sisi lain. Apa yang negatif? Yaitu muncul perasaan kekosongan jiwa, kemurungan hati, kehampaan, dan ketidakstabilan perasaan. Iwan Gunawan menyebut zaman fundamentalisme dengan istilah zaman ironi, di mana sikap yang ditonjolkan adalah sedih melihat teman yang senang dan merasa senang melihat teman yang sedih. Lanjut, faktor radikalisme. Sesungguhnya sejarah kemunculan gerakan radikalisme dan kelahiran kelompok fundamentalisme dalam Islam lebih dirujuk karena dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah adanya legitimasi teks keagamaan dalam melakukan perlawanan. Itu sering kali menggunakan legitimasi teks baik keagamaan maupun teks virtual sebagai penopang untuk kasus gerakan ekstrim Islam yang merembak hampir di seluruh kawasan Islam termasuk Indonesia. Juga menggunakan teks-teks keislaman atau Al-Quran hadis dan klasikal kitab kuning sebagai basis legitimasi teologis karena memang teks tersebut secara tekstual ada yang mendukung terhadap sikap-sikap eksklusivisme dan ekstrem. Ini seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang, seperti pergilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang berikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Lanjut, menurut gerakan radikalisme, hal ini adalah sebagai pelopor bentuk tindak kekerasan dengan dalil menjalankan syariat, bentuk memerangi kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan lain sebagainya. Tidak sebatas itu, kelompok fundamentalisme dengan berbentuk radikal juga seringkali menafsir teks-teks keislaman menurut cita rasa mereka sendiri tanpa memperhatikan kontekstualisasi dan aspek-aspek historisitas dari teks itu. Akibatnya banyak fatwa yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan yang universal dan bertentangan dengan emansipatoris Islam sebagai agama pembebas manusia dari belenggu hegemoni teks-teks keislaman.